Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah MANU Miftahul Falah Bapak Haji Asnadi SHG MSI, dan yang tak lupa juga murid-murid kelas 11, mulai dari kelas 11A sampai kelas 11G yang saya cintai dan saya sayangi. Tema kali ini adalah makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik dan halal, bagaimana sih makanan yang baik dan halal itu? Kalau kita berbicara mengenai makanan yang halal dan baik, mari kita simak Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, yaitu Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Pada surat Al-Baqarah ayat 168 ini diawali dengan kata seruan ya ayyuhan nas. Artinya khitabnya di situ bersifat umum. Siapapun yang dituju itu siapapun asal dia manusia, bukan hewan ya. Asal dia manusia. Jadi khitabnya yang dituju di sini semua manusia. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Maka makanlah makanan yang halal dan baik. Di sini maksudnya definisi makanan yang baik itu bagaimana? Makanan yang baik adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, seperti misalnya makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral, kalsium, serta gizi yang cukup dan lain sebagainya. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 168, kita sebagai manusia itu dituntut untuk memakan makanan yang baik, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Di sini tidak hanya halal saja. Maksudnya halal gimana? Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Jadi makanan yang secara syariat agama Islam ini hukumnya boleh untuk dikonsumsi. Baik halal datnya seperti makanan telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging kerbau, daging kambing, dan lain sebagainya. Makanan yang halal ini hakikatnya adalah makanan yang didapat serta diolah dengan cara yang benar menurut agama. Jadi, kalau kita mengkonsumsi makanan yang dibenarkan oleh agama, apalagi ada label halal dari MUI, itu sudah pasti boleh untuk dikonsumsi. Kemudian lawan dari makanan yang halal, maksudnya lawan kata dari makanan yang halal adalah makanan yang haram. Apa itu makanan yang haram? Makanan yang haram adalah
makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Seperti misalnya daging babi, daging anjing, daging darah, bangkai, maksudnya di sini selain bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian makanan yang menjijikkan. Nah itu. Nah, makanan yang menjijikkan kenapa kok haram untuk dikonsumsi? Karena kalau kita mengkonsumsinya, maka akan mudah terkena penyakit. Nah, kemudian penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini menegaskan bahwa setan itu selalu menyuruh manusia supaya melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Setan itu selalu menerobos pertahanan manusia. Untuk apa? Menggoda manusia agar supaya manusia terpedaya oleh strategi mereka. Termasuk salah satunya melewati makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, walaupun cara memperolehnya baik, tapi dilihat dulu zatiyahnya dulu. Kalau zatiyah makanan itu menurut akal itu menjijikkan atau tidak baik, maka secara haram menurut zatnya. Itu. Kemudian mari kita simak surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian ayat 173, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah menyuruh orang yang beriman agar selalu bersyukur. Washkuru lillah. Bersyukur tentu atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maksudnya di sini hakikat bersyukur artinya adalah menggunakan nikmat Allah untuk mengabdi kepada Allah. Artinya manifestasi bersyukur di sini adalah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah. Itu. Atau menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu manifestasi dari bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ini dijelaskan makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Jenis makanan yang diharamkan oleh Allah seperti makanan bangkai darah, kemudian daging babi atau sejenisnya, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Artinya hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ini hukumnya haram. Pada zaman dahulu ketika Islam sebelum dibawa oleh Nabi Muhammad, ini orang-orang Quraisy ketika menyembelih hewan
ketika menyembelih hewan ini selalu ditujukan kepada nama-nama berhala. Seperti menyembelih hewan kambing itu dengan menyebut nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Kemudian Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dan hal itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Menjaga kemurnian akidah untuk mengesahkan Allah. Kemudian innama harrama alaikumul maitata. Diharamkan atas kamu sekalian yaitu maitah, yaitu bangkai. Maksudnya bangkai di sini adalah binatang bernyawa yang mati karena tidak disembelih. Semisal ada ayam kemudian ketabrak itu mati. Nah, itu disebut bangkai. Entah apa karena mati karena penyakit atau terjatuh atau terjepit atau tertabrak atau karena sebab-sebab yang lainnya. Maksudnya atau karena semisal dicekik dan kemudian mati. Nah, itu namanya bangkai. Dan semua itu hukumnya haram. Jadi semua bangkai itu hukumnya haram kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian yang kedua, wadamu. Wadamu yaitu darah. Jadi salah satu makanan yang diharamkan adalah darah. Apa itu darah? Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang limpa atau tinal. Maka beliau menjawab, makanlah. Artinya di sini menurut tafsir Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa darah yang diharamkan atas manusia itu hanyalah darah yang mengalir. Bukan darah yang membeku, tapi darah yang mengalir. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kenapa daging babi atau sejenisnya itu diharamkan? Hikmahnya atau manfaatnya, kenapa daging babi itu atau sejenisnya itu diharamkan, termasuk daging anjing atau daging yang menjijikkan dan kotor. Nah itu hikmahnya. Daging babi yaitu kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi tersebut. Karena apa? Karena babi itu adalah binatang yang sangat jorok dan kotor. Serta dengan tidak memakan daging babi, maka orang yang beriman akan terhindar dari penyakit. Nah, kalau kita tidak memakan daging babi atau sejenisnya, itu akan terhindar dari penyakit. Kemudian apa sih hikmahnya Allah mengharamkan makanan yang berbahaya bagi manusia? Hikmahnya apa? Yaitu Allah mengharamkan makanan yang berbahaya bagi manusia tentu ada dasar hikmahnya. Salah satunya diharamkannya daging anjing. Nah, menurut Cornelis itu merupakan profesor emeritus mikrobiologi dari Universitas Namen, Belgia. Ini menjelaskan bahwa dalam air liur anjing terdapat bakteri Capnocytopoga canimorsus. Nah, bakteri ini bentuknya aneh,
Namun bakteri ini tidak berbahaya bagi anjing, akan tetapi sangat mematikan bagi manusia. Namun setelah diteliti, bakteri tersebut bisa mati dengan dibasuh menggunakan debu sebanyak 7 kali. Nah, ini penelitian dari Cornelis. Nah, mungkin salah satunya adalah bakteri COVID-19. Nah, COVID-19 ini sangat berbahaya bagi manusia yang berasal dari pasar Wuhan di Cina. Orang sana itu kan memakan makanan termasuk ini, makanan anjing ini. Maka dari itu kenapa Allah mengharamkan makanan tersebut? Ya karena itu, agar manusia itu terhindar dari penyakit. Kemudian yang keempat, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Maksudnya di sini adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti nama berhala. Nah, masyarakat wasaniyin dulu sebelum Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam. Ini apabila hendak menyembelih binatang, mereka selalu menyebut nama berhala seperti nama Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa asbabul ilatnya atau sebab-sebabnya binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Ini binatang yang disembelih di sini bukan karena Allah semata, artinya mereka menyembelih itu karena didorong hawa nafsu mereka sendiri, bukan disembelih atas nama Allah. Kemudian tujuannya di sini adalah untuk melindungi kemurnian akidah atau tauhid serta memberantas kemusyrikan. Walaupun hewan itu seperti kambing misal, kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, maka hewan tersebut menjadi haram hukumnya. Nah, kita sebagai umat Islam tentu harus menjaga kemurnian akidah atau tauhid. Kemurnian akidah atau tauhid serta mempunyai kewajiban untuk memberantas kemusyrikan. Kemudian semua makanan yang diharamkan tersebut itu berlaku ketika dalam keadaan normal. Namun bagaimana jika dalam keadaan darurat? Dalam usul fikih ada kaidahnya, ad-daruratu tabihul madrurah. Nah, kalau dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan memakannya asal secukupnya saja. Ndak malah, wah ini makanan ini kok enak, wah tak makan habis. Nah, itu jangan. Kita memakan atau mengkonsumsi makanan tersebut cukup secukupnya. Semisal contohnya, kalau kita dalam keadaan di tengah hutan, hidup di tengah hutan, tidak ada siapa-siapa, maka yang ada adalah binatang ular. Nah, kalau kita tidak memakannya, kita akan mati kelaparan. Tetapi kalau kita memakannya, itu hukumnya haram. Bagaimana? Nah, kalau dalam keadaan darurat tersebut atau keadaan terpaksa, maka diperbolehkan memakannya asal secukupnya saja. Hanya sebagai kebutuhan hidup saja. Nah itu. Atau seperti kita diintimidasi, jika tidak memakannya, maka akan dibunuh. Nah, maka kita boleh memakannya.
Nah, boleh memakannya asal secukupnya saja. Nah, itu. Kemudian hikmah makanan yang diharamkan oleh Allah ini dapat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Seperti contohnya adalah daging babi atau sejenisnya, kemudian darah yang mengalir, kemudian bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, kemudian binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kemudian binatang buas, binatang yang kotor dan menjijikkan. Lah, semua makanan ini hukumnya haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai umat Islam. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis tersebut berbunyi, Anil Miqdam bin Ma'di Karibah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadzal qur'ani fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu ala la yahillu zuna bim minas sibai walal himaru al ahliyu walal luqatatu min malin mu'ahadin illa ayyastagniya anha wa aynama rajulin dhafa qauman falam yakruhu fa innalahu ayyuqibahum bimisli qirahu. Artinya dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah SAW bersabda, wahai atas kamu semua, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, apa saja yang kamu jumpai di dalam Al-Quran yang halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kamu jumpai di dalam Al-Quran haram, maka haramkanlah. Nah, dari penjelasan hadis ini, tentu sudah pasti kalau di dalam Al-Quran itu halal, maka boleh untuk kita konsumsi. Tapi sebaliknya, kalau dalam Al-Quran itu hukumnya haram, maka tidak boleh kita konsumsi. Nah, apa saja itu? Menurut penjelasan hadis ini, hewan yang diharamkan seperti binatang buas yang memiliki taring, kemudian keledai jinak, kemudian barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad. Nah, kecuali orang kafir tersebut jika tidak membutuhkannya, maka boleh untuk diambil. Nah, itu. Kemudian penjelasannya, menurut Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in menjelaskan bahwa yang dimaksud Rasulullah dalam istilah zinabun. Nah, ini menjelaskan binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan dan melukai manusia. Jadi hewan yang mempunyai kuku tajam atau taring yang tajam kemudian bisa menyerang manusia, bisa melukai manusia, ini hukumnya haram. Seperti contohnya serigala, singa, macan, harimau, beruang, kera, gajah, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan tersebut itu haram untuk dikonsumsi. Nah, kemudian di sini ada istilah siba. Apa itu siba? Siba merupakan istilah lain untuk binatang yang menangkap binatang lainnya untuk dimakan secara bengis. Jadi misal ada rusa, kemudian dimakan oleh harimau, diterkam oleh harimau secara bengis, dan kemudian dimakan hanya setengahnya saja. Nah, ini menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, lantas
menggolongkannya dalam jenis khaba'is, yaitu semua yang dianggap kotor, menjijikkan dan berbahaya oleh perasaan manusia secara umum. Nah, ini sibak ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah semua yang dianggap kotor, menjijikkan dan berbahaya oleh perasaan manusia secara umum, maka hewan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Kemudian kriteria binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Yang pertama, binatang buas yang bertaring. Nah, semua binatang yang bertaring ini hukumnya haram. Karena apa? Karena membahayakan bagi manusia. Kemudian yang kedua, semua hewan yang menjijikkan dan kotor. Seperti contohnya mengkonsumsi kodok, mengkonsumsi hewan yang hewan yang menjijikkan dan kotor. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, binatang berbahaya oleh perasaan manusia secara umum. Jadi binatang ini sangat berbahaya, seperti mengkonsumsi buaya. Nah, buaya ini berbahaya bagi manusia, bukan malah buayanya yang dikonsumsi, malah kita yang dikonsumsi oleh buaya, ya kan? Kemudian yang keempat, binatang yang diterkam oleh binatang buas dan telah dimakan sebagian dagingnya. Nah, seperti contohnya tadi, ada rusa yang diterkam oleh harimau, kemudian disisakan setengah badan saja. Nah, ini hukum memakan rusa turahani tersebut itu haram. Kemudian yang kelima, binatang yang hidup di dua alam. Nah, baik di darat maupun di air. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian mengenai keharaman tersebut, ini sudah dipertegas oleh Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang berbunyi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam zalikum fiskunil yauma ya'isul ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyaunil yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famaniturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil lis fa innallahu ghafurur rahim. Nah, di sini dipertegas diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging yang sejenisnya yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk atau yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sampai kamu menyembelihnya. Nah, ini hewan-hewan tersebut hukumnya haram. Kemudian pada penjelasan surat Al-Ma'idah ayat 3 ini dijelaskan bahwa kriteria makanan yang diharamkan oleh Allah sudah jelas, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan nama Allah, bukan menggunakan nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, atau yang diterkam binatang buas, kecuali jika sempat untuk disembelih. Dan diharamkan yang disembelih untuk berhala. Jadi
hewan-hewan tersebut yang disembelih atas nama berhala ini hukumnya haram. Walaupun secara dzatiyahnya ini boleh untuk dikonsumsi seperti kambing. Daging kambing ini kalau disembelih tujuannya untuk berhala atas nama berhala, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian hikmahnya kita diperintahkan untuk menghindari atau tidak mengkonsumsi makanan yang haram dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Apa itu? Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan yang baik, makanan yang halal, maka bisa menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya serta sikap qanaah. Nah ini. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Yang ketujuh, doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Nah itu manfaat kita memakan makanan yang halal dan baik. Kemudian akibat kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, doa yang kita panjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini akibatnya. Yang kedua, dapat terkena penyakit karena mengkonsumsi makanan yang menjijikkan atau kotor. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan mudah terserang penyakit, apalagi saat ini, saat kondisi pandemik COVID-19. Ini kalau kita tidak menjaga kesehatan, ini akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Maka dari itu, jangan keluar rumah. Saya mengimbau jangan keluar rumah dan tetap di rumah sambil menyimak ini. Dan tentu hindari makanan yang menjijikkan dan kotor. Nah, karena itu bisa berinfeksi kepada tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, rezeki yang haram tidak akan barokah. Jadi kalau kita memperoleh rezeki yang haram, ini tidak bisa barokah. Yang keempat, nama baik, kepercayaan dan martabatnya akan jatuh bila ketahuan. Itu akibat kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima, berdosa karena telah melanggar perintahnya Allah. Nah itu. Kemudian yang keenam, merusak badan secara jasmani dan rohani. Nah, itu akibat kalau kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.